Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9. Ada saya sendiri, Alifa Aulia Rizaki, dan juga teman saya, Wildan Hadi. Di sini kami akan mempresentasikan tafsir maudhu yang berjudul Emosi dalam Al-Quran. Untuk pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh Wildan sendiri. Ya, saya ingin menjelaskan tentang definisi tentang emosi dalam Al-Quran. Definisi emosi yaitu berasal dari kata emetus atau emeur yang bermakna to stir up, yaitu suatu dorongan terhadap sesuatu yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi ialah berupa luapan perasaan yang berkembang dan akan surut dalam waktu singkat. Emosi ialah suatu yang berkorelasi dengan ekspresi fisik atau perubahan yang menyertai emosi. Sebagai ciri individu yang mudah merangsang untuk mewujudkan tingkah laku emosional. Perasaan merupakan pengalaman yang penuh dalam kesadaran yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun yang terjadi secara jasmaniah. Di dalam emosi Al-Quran ini memiliki isyarat positif bagi manusia. Yang pertama yaitu emosi takut. Emosi takut ini di dalam Al-Quran, kata takut digunakan dengan kata khauf. Secara etimologi, khauf artinya takut atau khawatir. Sedangkan secara terminologi, khauf mempunyai arti kondisi kejiwaan yang timbul sebagai akibat dan dugaan akan munculnya sesuatu yang disenangi. Karena pertanda yang diduga atau diyakini bila ditelusuri dalam Al-Quran, aneka ragam emosi takut yang dilukiskan dimulai dari ekspresi menutup telinga di saat mendengar petir dan kilat yang menyambar mengungsi keluar negeri karena takut perang. Sampai ketakutan pada diri sendiri, interpersonal, orang lain, interpersonal, dan Tuhan metapersonal. Ada beberapa ciri-ciri dari emosi takut, diantaranya 1. Emosi takut terkait dari diri sendiri. Di dalam Al-Quran ada rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan ketakutan pada diri sendiri yang selalu timbul setiap kali mengingat suatu peristiwa tertentu di masa lampau. Pada surat Al-Syu'ara surah ke-26 ayat ke-14 dijelaskan tentang Tentang emosi takut terkait dengan diri sendiri. Tentang takutnya rasa takut Nabi Musa setelah adanya unsur kesengajaan membunuh seorang pemuda. Nah, yang kedua, emosi takut terkait hubungan dengan orang lain. Emosi takut sering dijumpai adalah rasa ketakutan karena terjadi konflik. Yang ketiga, emosi takut terkait dengan Tuhan. Emosi takut kepada Allah yang muncul pada perilaku setan seperti yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Surah ke-59 ayat 16. Berbeda dengan ekspresi takut pada manusia yang beriman. Yang keempat, emosi takut terhadap musibah dan bencana. Musibah atau bencana adalah bagian dari sebuah realita kehidupan sehingga manusia memiliki rasa takut terhadap bentuk bencana. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Alifah. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu adalah emosi gembira. Kata gembira atau senang dalam Al-Quran menampilkan dengan term farihin yang diambil dari akar kata faraha pada mulanya berarti yaitu senang.
Nah, dari kata ini diartikan sebagai berkembang. Misalnya, suatu perbuatan yang direstui dinamakan al-farh karena yang direstui itu adalah perbuatan yang disenangi seperti diisyaratkan Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Allah lebih senang dengan taubat hambanya. Kondisi emosi gembira atau senang ini dalam Al-Quran juga dapat dipaparkan dalam aneka klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu gembira memperoleh nikmat atau lepas dari kesulitan. Nah, pemaparan ini dalam Al-Quran tentang emosi senang terhadap nikmat yang diraih atau karena terbebas dari kesulitan dilihat dari ayat-ayat yakni terdapat pada surat 11 ayat 10. Lalu yang kedua yaitu gembira terhadap kesusahan orang lain. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran yang menghubungkan adanya orang-orang tertentu yang merasa senang dan bangga melihat kesulitan orang lain. Setiap kali ia melihat musibah, ia merasakan kegembiraan dan kepuasan pada dirinya. Meskipun dalam banyak kasus tidak ditampakkan, sebaliknya jika orang lain sukses, ia akan sedih ataupun iri. Ini juga dapat disebut dengan penyakit hati ya. Lalu yang ketiga yaitu senang terhadap lawan jenis. Ketertarikan pada lawan jenis merupakan karunia Allah untuk kelestarian spesies manusia. Ini merupakan salah satu drive atau golongan yang bersifat alami pada manusia. Muncul sangat kuat ketika alat-alat reproduksi mencapai kematangannya. Ketertarikan lawan jenis ini telah dijelaskan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat surat ketiga ayat 14. Lalu yang keempat yaitu senang terhadap harta. Manusia pada umumnya senang kepada harta kekayaan, merupakan bentuk kesenangan lain yang didambakan oleh manusia, kecuali mereka yang mempraktikkan zuhud atau membatasi diri terhadap kenikmatan duniawi. Nah, kebanggaan pada harta kekayaan biasanya dipamerkan atau diceritakan sebagai simbol status sosial, seperti yang disebutkan dalam surat ke-18 ayat 34. Lalu yang kelima yaitu senang memberi atau senang menerima. Sebagian orang yang senang dan gembira jika mampu memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi kebanyakan lebih senang jika ia dapat menerimanya. Lalu yang keenam yaitu senang pada hasil usaha dan prestasi. Prestasi merupakan hal yang diupayakan untuk dicapai oleh manusia. Selalu ada prestasi yang diperjuangkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran ini mensenyalirkan beberapa luapan kegembiraan berkat tercapainya sebuah prestasi. Terlepas apakah itu baik ataupun buruk menurut perspektif ajaran agama. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.